Sangat senang berada di keluarga sendiri. Luar biasa rasanya. Kita percaya ya, firman Tuhan ini yang membuat kita hidup, oke? Bukan uang kita, bukan kenyamanan kita, bukan kepintaran kita ya. Tapi firman yang membuat kita terbang tinggi. Jadi di tema kita hari ini tentang breaking out, bercabang, memperluas jangkauan. Oh, next. Breaking out menggambarkan proses meninggalkan zona nyaman kita untuk mengembangkan keahlian dan kapasitas baru serta menjelajahi peluang baru dan memperluas jangkauan dalam nilai kerajaan Allah. Ini meninggalkan zona nyaman tuh gampang-gampang susah loh Bapak Ibu. Dengernya gampang, melakukannya susah. Kita tuh, semua dari kita tuh pasti punya zona nyaman masing-masing. Pasti. Waktu kemarin, pas saya baca firman tentang Nabi Musa di Keluaran, Nabi Musa itu kan seorang pangeran Mesir ya. Seorang pangeran loh. Kita di sini ada yang anaknya pangeran? Anak raja ada? Anak raja Tuhan Yesus. Seorang pangeran loh ya. Mau meninggalkan zona nyamannya, mau meninggalkan kerajaannya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan membawanya pun nggak tanggung-tanggung, nggak 1 hari. Terkadang kita ikut servant gathering aja 2 hari kok gini, lama-lama nggak bisa dipercepat jadi 1 hari. Ya itu dari pusatnya 2 hari gitu kan. Tapi Musa membawa orang Israel 40 tahun lamanya. Hanya untuk mentaati perintah Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Yang Farisi garis keras, yang akhirnya pun percaya Yesus dan meninggalnya pun di penggal. Tahu, Rasul Paulus mengabarkan Kristus selama kurang lebih 11 tahun dan dalam jangka, kalau saya baca di sejarahnya, dia mengabarkan Injil itu kurang lebih 10.000 km. 10.000 km. Dan saya cek di Google, penasaran ya, dari Aceh ke Papua, garis lurus cuma 4.000 km. Zaman dulu bayangkan Bapak Ibu, 10.000 km berjalan, naik kuda dan sebagainya, ditempuh perjalanan selama 11 tahun oleh Rasul Paulus. Terkadang kita ya, untuk meninggalkan sofa kita aja di rumah, untuk datang ke gereja aja, kita merasa hebat. Saya nggak perlu Tuhan. Kan saya orang-orang baik. Lagian kalaupun khotbah ke pendeta, pasti khotbah pendetanya gitu-gitu juga. Bolak-balik saya ngerti kok. Ya ngerti, betul. Tapi masalahnya kita udah melakukan. Pengetahuan kita jago, keren, luar biasa. Tapi pertanyaannya, kita sudah melakukan atau belum? Breaking out juga di sini bicara ajakan untuk bertumbuh dalam iman dan kehidupan spiritual dengan cara memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan memperluas jangkauan kita sehingga lebih banyak orang dan komunitas di luar sana yang dilayani. Nah ini penting Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita nggak bisa memperluas jangkauan kita. Kenapa? Karena kita akan capek, kita akan lelah. Ya, manusia kan kalau mau baik sama seseorang, kita berharap, saya baik loh sama seseorang. Kita berharap juga dong hal yang sama kan. Kita berharap
Orang tersebut juga harus baik sama kita. Tapi di kehidupan penjangkauan kita, yang kita senangkan tuh bukan daging kita. Tapi kita harus memunculkan versi Tuhan dalam hidup kita. Oke, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi versi Tuhan dalam hidup kita harus kita keluarkan. Bukan kitanya yang dikeluarkan, tapi Tuhannya yang kita keluarkan. Bukan Tuhannya yang kita kecilkan, tapi Tuhannya yang kita besarkan. Oke? Jadi penting Bapak Ibu ya, penjangkauan akan berhasil, akan sesuai dengan Tuhan. Kalau Tuhannya yang besarkan, kitanya yang dikecilkan. Banyak di antara kita yang bilang, kenapa kok penjangkauan di gereja atau dimanapun itu susah berhasil dan sebagainya? Karena kita memakai pola pikir kita. Kalau kita ditolak sama satu keluarga, kalau kita ditolak sama satu komunitas, kita akan mundur. Kenapa? Karena pakai pola pikir kita. Karena pakai kehendak kita. Bukan pakai kehendak Tuhan. Jadi penting dalam kita bekerja, rumah tangga, dan lain sebagainya, kehendak Tuhanlah yang terjadi, bukan kehendak kita. Ada amin Bapak Ibu? Jadi kehendak Tuhan ya yang terjadi, bukan kehendak kita. Ada di Yohanes 15 ayat 4 dan 7. Ayat 4 bicara, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita ngandelin diri kita nggak bisa berbuah Bapak Ibu. Ada ya, masalah rumah tangga atau pekerjaan yang merasa kitanya bisa berbuat sendiri, akhirnya kita kecewa. Banyak ya, suami saya nggak berubah, istri gua nggak berubah, bisnis kita nggak bertumbuh, pekerjaan gua kok gitu-gitu aja. Banyak di kita yang seperti itu. Kenapa? Karena kita berpangku sama diri kita. Kita merasa hebat. Kita merasa kita punya kaki, kita bisa berjalan. Betul, kita bisa berjalan. Tapi apa kita lurus? Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan gandeng kita, hal-hal yang membuat kamu susah dan lain, yuk kita bagi bersama. Pikiran Tuhan saya masukkan ke pikiran saya. Enteng nggak jadinya? Enteng. Sangat enteng. Jadi kalau Bapak Ibu di sini yang masih hidupnya, saya dari dulu tuh kepahitan, dari umur 10 tahun, sekarang umur 50 tahun masih kepahitan. Jangan-jangan kita nggak hidup dalam pokok anggurnya Tuhan. Kita hidup dalam keinginan kita. Kita hidup dalam hal-hal yang membuat kita happy. Jadi penting ya Bapak Ibu ya, kita hanya bisa bersandar di Tuhan, nggak ada di tempat lain. Nggak bisa bersandar di kenyamanan kita nggak bisa bersandar hanya di dalam rumah kita. Dalam rumahku tuh rumah paling nyaman. Dulu saya cita-cita punya rumah yang bagus. Supaya apa? Supaya saya nyaman. Supaya saya happy. Betul kan ya? Kita pengen yang rumah kita nyaman, setuju kan? Pengen kita rumahnya nyaman, sofanya bagus, ranjangnya empuk. Tapi kalau nggak ada Tuhan di situ, pertanyaannya, bisa tidur nyenyak kita? Enggak. Bisa menikmati rumah itu dengan sungguh-sungguh? Enggak. Tetap aja kita nggak puas kan? Lah, kenapa Tuhan hidupku seperti ini gitu ya? Kok hidupku seperti ini? Banyak keluhan-keluhan dari diri kita. Tanpa kita sadar, Tuhan saya udah ke gereja loh setiap minggu, saya udah komsel juga setiap minggu, saya udah memberi perpuluhan juga, saya udah memberi kolektif juga sama Tuhan. Kenapa hidup saya itu penuh tantangan, penuh duka cita yang seakan-akan sulit dipahami oleh diri kita? Kenapa? Karena kita belum bersandar sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita udah bersandar sama Tuhan, udah setiap hari pakai pola pikir Tuhan, saya yakin dan percaya kita bisa melewati itu semua. Oke? Karena Tuhan adalah sumber berkat, sumber
luar biasa dalam hidup kita, sumber damai, sumber sukacita, oke? Ada amin ya. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya pernah punya cita-cita A, tapi saya yakin cita-cita saya itu nggak akan kesampaian. Nggak mungkin Tuhan kesampaian, impossible. Tapi saya mencoba. Oh, kata Tuhan harus melakukan firman-Nya A, B, dan C. Kerja keras, disiplin, komitmen, rajin, dan sebagainya. Saya mencoba, lakukan sebulan. Belum ada hasil, 2 bulan, 1 tahun. Aduh Tuhan, ini saya udah bekerja komitmen nih. Bangun pagi, pulang sore nih. Belum berbuah nih kata saya. Kata Tuhan, tambah. Tahun kedua, masih belum berbuah. Tahun ketiga, nah, barulah tahun keempat, lumayan ada buahnya. Begitulah. Jadi apa yang Tuhan mau tuh kita tuh masuk ke dalam Tuhan, keinginan Tuhan, pikiran-pikiran Tuhan, sehingga setelah kita ngerti, kita minta apapun Tuhan akan kita kasih. Oke? Ada amin ya Bapak Ibu ya? Jadi penting kita mengerti kehendak Tuhan. Next, berakar ke dalam Kristus. Jadi supaya kita bisa bercabang dan memperluas jangkauan, kita harus berakar ke dalam Kristus. Kolose 2 ayat 6-7. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Penting Bapak Ibu, di dalam hidup kita tadi sudah kita bahas tentang berakar dalam Tuhan. Penting Bapak Ibu ya. Tuhan itu benar-benar sebagai penopang kita. Bukan hanya per minggu kita ketemu Tuhan, bukan. Per hari, bahkan per jam hidup kita harus ingat Tuhan. Dulu saya ingat Tuhannya hanya seminggu sekali. Jadi jimat. Kalau pas ke gereja saya suka cita. Tapi saya tahu itu salah. Karena Tuhan itu ada di setiap hati kita, di setiap menit hidup kita. Jadi di setiap jam Bapak Ibu lagi bekerja sekalipun, tetap menyembah Tuhan, berdoa sama Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Loh Tuhan, kenapa nih saya bekerja hari ini? Oke? Amin. Kenapa saya bekerja? Oh, untuk menyenangkan istri saya. Oh, untuk menyenangkan anak saya. Oh, untuk menyenangkan suami saya. Sehingga apa? Kekuatan yang dari Tuhan selalu membara dalam hidup kita. Amin. Jadi penting Bapak Ibu ya, selalu Tuhan. Dan kekecewaan yang ada di tempat kerja kita, di sekeliling kita, itu gak akan membuat kita goyah. Enggak. Karena Tuhannya gak kita tinggalkan di gereja. Tuhan ini kita bawa-bawa terus. Banyak kan yang dari kita bilang, udah keluar gereja mah hidup deh gimana gue. Ya karena ditinggalin Tuhannya. Tapi kalau Tuhannya kita bawa-bawa terus, nggak ada tuh kekecewaan dalam hidup kita. Jadi kita harus berakar ke dalam Kristus, nggak ada yang lain. Kepintaran kita, keuangan kita, istri kita, suami kita, anak kita pun enggak. Kita harus berakar hanya dalam Kristus, dibangun di atas firman Tuhan. Dulu saya paling sering ke gembala kita, ke Pak Ampi, diskusi ya. Pak Ampi kata saya, enggak lah, nggak bisa lah kita seperti itu. Kata apa? Bisa, kok ini bisa. Ya akhirnya saya nyerah juga ya. Akhirnya ngerti, oh iya ya, bahwa kita hidup kita tuh, pikiran kita tuh nggak bisa 50%. Nah ini, ingat ya Bapak Ibu ya. Ada yang kita bilang, kita mah 50% aja sama Tuhan, 50% sama keinginan kita. Nggak bisa. Kita harus 100% full hidup kita sama Tuhan. Saya udah mencobanya. Tuhan, saya kasih. Tuhan berkarya dalam hidup saya 30%. 30% lagi keinginan saya dong. Hitung-hitungan sama Tuhan. Ya sering kali lah gitu kan. 30% lagi buat keinginan kita. 30% lagi keinginan istri. 30% keinginan Tuhan. Bisa Tuhan berkarya dalam hidup kita? Enggak full. Enggak melesat kita aja. Kitanya enggak menjadi kepala. Makanya Tuhan tuh harus 100% dalam pikiran kita. Yang kedua, bertumbuh dewasa ke atas.
Ibrani 5 ayat 13-14. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Tanpa sadar Bapak Ibu ya, kita hidup bergereja atau kita hidup berumah tangga, kita tuh senang sekali diperhatikan. Kita tuh senang sekali keinginan-keinginan kita tuh terkabul. Benar ya? Kita ingin berharap suami kita sesuai keinginan kita. Kita berharap istri kita sesuai dengan keinginan kita. Kita berharap anak kita sesuai dengan keinginan kita. Dan yang luar biasanya dari jemaat gereja yang terkasih, jemaat gereja pun kalau bisa sesuai keinginan kita. Bayangkan, jemaat gereja 200 orang, semua harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, kadang tidak begitu kan? Tanpa sadar, kita tuh anak kecil. Demennya seblak, tapi pola pikir kita anak kecil. Coba kalau Bapak Ibu sekalian lihat anak kecil. Semua keinginannya ingin dipenuhi kan? Semua tuh keinginan tuh ingin dipenuhi. Saya ingin disayangi. Kalau nggak disayangi, ambek. Saya ingin disanjung. Pas nggak disanjung, ambek. Saya ingin disalamin di gereja. Pas lupa nggak kesalamin, ambek. Tanpa sadar kita tuh seperti anak kecil, sedangkan kita tuh sebenarnya udah dewasa. Yang harus kita makan adalah apa? Salib. Kita nggak disembuhkan oleh Tuhan, marah. Kita nggak didatangin ke rumahnya, marah. Yang kita perlukan apa? Makanan keras. Kita harus belajar salib, kita harus mengerti pengorbanan, kasih yang sudah Tuhan berikan terhadap hidup kita. Sehingga apa? Sehingga membuat kita menjadi kuat, menjadi mandiri, menjadi mengerti isi hati Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita anak kecil, kita bakal mengerti nggak isi hati Tuhan? Bakal mengerti nggak? Enggak. Dengan firman tuh kita akan menjadi awang-awang. Bahwa keinginan gembala sakti itu seperti apa tuh nggak akan nyambung dengan keinginan kita. Kenapa? Karena kitanya masih senang susu, kitanya masih senang diperhatikan. Jadi apa yang gembala sampaikan nggak akan nyambung ke telinga dan pikiran kita. Jadi pentingnya Bapak Ibu ya, kalau kita merasa kita sudah dewasa, tolong kita paksa diri kita belajar, berlatih melakukan firman Tuhan. Kedewasaan membutuhkan waktu ya, usaha maupun komitmen. Plusnya kita kalau udah dewasa gimana sih talking? Ya luar biasa ya. Kalau kita sudah dewasa, pola pikir, pola hati kita, tingkah laku kita juga sudah dewasa, sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, kita akan lebih banyak memberkati orang. Jadi jangan berpikir bahwa kita memberkati orang itu hanya materi aja loh Bapak Ibu. Bukan. Kita bisa mendoakan orang. Kita lebih mengerti isi hati sesama kita. Dan itu luar biasa loh. Dulu yang kita merasa, gua nggak tahu deh isi hati dia seperti apa. Tapi sekarang setelah saya mengerti Tuhan misalkan, kita ngerti loh isi hati dia itu apa. Itu keuntungan loh buat kita. Sehingga kita bisa membantu sesama kita sesuai dengan keperluannya. Tapi kalau dulu, kalau kita belum bersandar sama Tuhan, kitanya masih anak kecil, kita gak akan ngerti tuh. Kita ngertinya apa? Main. Kita ngertinya apa? Gosip. Kita ngertinya apa? Saling menjatuhkan. Kita ngertinya apa? Gosip, saling menjatuhkan. Makan doang misalkan. Gak ngerti. Inti dari membangun hidup tuh gak ngerti kita. Karena yang kita suka tuh seperti yang anak kecil suka aja. Main, makan, tidur. Main, makan, tidur. Itu. 5 tips praktis yang membantu dalam proses pendewasaan mature tips adalah baca Alkitab dan berlatih melakukannya. Om Franky bilang berlatih melakukannya, berlatih. Nggak bisa mengampuni, berlatih. Nggak bisa tersenyum, berlatih.
nggak bisa berdoa, berlatih berdoa. Nggak bisa tulus, berlatih untuk tulus. Oke? Karena tujuan akhir kita serupa dengan Kristus. Di perjanjian baru, kita semua belajar tentang berkorban, kesetiaan, kebijaksanaan, murah hati, kesabaran. Itu di perjanjian baru kita belajar itu semua. Kalau kita nggak mau seperti Kristus, ya mau bagaimana kita? Mengerti isi hati Kristus kan? Yang kedua berdoa saat teduh. Saat teduh, malam, pagi. Belajar dari orang yang sudah berbuat. Ini penting Bapak Ibu ya. Banyak dari kita itu yang nggak melakukan hal nomor 3 ini. Sebenarnya nomor 3 ini penting Bapak Ibu. Selain kita baca Alkitab dan berlatih melakukannya dan berdoa, kita juga harus belajar dari orang yang sudah berbuah. Kita ada masalah di pekerjaan kita ada masalah di kerohanian kita ada masalah di rumah tangga kita bisa belajar dari orang yang sudah berbuah, yang sudah berhasil melewati rumah tangganya, yang sudah berhasil melewati krisis ekonominya, yang sudah berhasil melewati kesombongannya. Kita belajar. Penting ya Bapak Ibu ya, kita harus belajar ya. Yang keempat, kita bisa introspeksi diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Tapi yang terpenting, apa kekurangan kita itu sangat penting sekali. Jangan hanya kita sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, yang kita tahu tuh hanya kelebihan kita. Nah ini repot juga, karena susah. Kalau kasarnya kita mau ke bengkel mobil, ke bengkel motor, pasti tanya sama montirnya, Bapak sakit apa? Nggak tahu Pak, saya mah nggak sakit. Tapi rumah tangga, dar dong. Tapi kita merasa sebagai suami atau sebagai istri, sakitnya apa Pak? Nggak tahu, tapi ribut mulu. Kan aneh. Berarti kita nggak bisa introspeksi diri kita. Ya, penting ya Bapak Ibu ya, kita harus ngerti introspeksi diri kita. Sehingga pas kita ke bengkel, ke gereja, kita ngerti apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Yang kelima, kita melayani di gereja. Melayani di gereja ini gampang-gampang susah Bapak Ibu. Gampang-gampang susah. Karena yang seperti saya tadi bilang, bahwa gereja ini kita berbagai orang, berbagai karakter, berbagai suku bangsa dan lain sebagainya, otomatis karakternya berbeda. Suara aja berbeda, muka aja berbeda, rambut aja berbeda, semuanya berbeda. Tapi kita berharap segala sesuatu di gereja harus bisa sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu yang ngaco dari diri kita. Bukan keinginan kita, harusnya keinginan Tuhan. Nah, kebanyakan kita melayani di gereja harus sesuai dengan keinginan kita. Nah, bukan, untuk melayani keinginan Tuhan kita tuh di sini. Kalau kita satu hati, udah fokus total untuk Tuhan, pasti karakternya nyatu. Pasti itu. Pasti yang berbeda itu akan menjadi plus bagi kita. Puji Tuhan, saya kenal sama si A loh. Dulu tuh saya tuh, yang saya lihat tuh kekurangan dia. Tapi setelah saya lebih mengerti firman Tuhan, saya belajar ke Yesus, yang saya lihat tuh sekarang kelebihannya. Dan kita harus sadar ya, di gereja ini pasti kita tuh dikritik, itu hal-hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Jadi penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pelayanan di gereja, wah itu bersyukur loh. Kenapa? Kedewasaan kita diasah di situ. Setuju ya? Kedewasaan kita diasah di situ. Koking, suara Koking ini jelek kok kalau nyanyi. Jangan marah, terima dengan lapang dada kekurangan kita gitu. Karena kalau marah bakal menyelesaikan masalah enggak? Yang rugi siapa? Saya. Kenapa? Akhirnya saya pundung ke GBIRO. Kenapa Koking nggak ke GBIRO? Kata Pak Abi pas datang ke rumah. Pak Abi, saya nggak mau ke GBIRO. Kenapa? Karena suara saya jelek, saya disinggung, malu. Akhirnya saya bertumbuh nggak? Enggak. Bukan bertumbuh ke atas, bertumbuh ke bawah. Ya. Jadi kita bersyukur, kita berbeda, malah membuat kita menjadi lebih dewasa ya Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan mau. Yang ketiga, berkembang keluar. Di Yeremia 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Penting Bapak Ibu,
di kita di Rock Jawa Barat, terutama di Cianjur, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Makanya pernah saya ngobrol bareng-bareng sama jemaat gitu ya, ngobrol sama-sama, diskusi bahwa kita bergereja bukan hanya untuk firman Tuhan aja. Kita bergereja pun untuk menambah relasi kita, oke ya. Untuk menambah apa? Support kita. Kita bantu nih, ada orang nih yang mencari pekerjaan misalkan. Gimana caranya kita berusaha untuk orang tersebut bekerja? Misalkan ada orang tua yang mendidik anaknya kurang baik, kita kasih tahu ke orang tuanya gimana cara mendidik anaknya supaya menjadi anak baik. Jadi kesejahteraan jemaat pun kita harus saling support, kita harus saling bergandengan tangan. Bukan mentang-mentang keluarga saya mah udah fine, udah oke, nggak ada masalah, ya udahlah, saya mah cuma ke gereja aja. Komsel pun saya nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena begini, sini mah duit. Nah itu hal-hal yang membuat terkadang kita susah berkembang. Kita bergereja itu harus saling support, saling dukung. Apa yang kita bisa dukung, kita dukung. Jadi kita mensejahterakan gereja kita, mensejahterakan kota kita. Nama Yesus akan dipermuliakan di sini. Jadi pentingnya Bapak Ibu ya. Terus yang puji Tuhan lagi, nanti di Cianjur juga saya akan ngobrol dengan beberapa rekan-rekan di sini yang luar biasa tadi. Pendeta Alexander Rudi jam 8 pagi ngawarin dengan senang hati, nelponin, nggak diangkat, telepon lagi. Waduh, saya tuh ada apa ya? Saya telepon, kan saya lagi pelayanan di Cipanas tadi pagi. Nelpon, Koking, Cianjur kalah. Kalah kenapa, Pak Rudi? Itu Rock Cirebon udah buka usaha sendiri kan? Wih, kata saya, usaha apa? Untuk gerejanya maksudnya. Toko buah. Cianjur udah belum katanya. Waduh, kata saya, tak. Habis makan siang nanti saya akan berpikir gimana caranya supaya kita gereja punya usaha sendiri. Jadi kita menjadi gereja mandiri gitu. Begitu ya. Jadi penting ya, kita kesejahteraan pun kita harus pikirkan. Bukan hanya keluarga kita, tapi lingkungan kita juga, kota kita juga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8b berbicara, kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menjadi saksi di Yerusalem, di Cianjur misalkan, dan di seluruh Yudea, di Jawa Barat misalkan, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Keren loh menjadi saksi Kristus. Keren. Kita menjadi saksi kepintaran kita. Masih banyak loh Bapak Ibu orang yang lebih pintar dari kita. Setuju gak sih? Banyak. Kita pamer kekayaan kita, masih banyak sekali orang-orang yang jauh lebih kaya dari kita. Kita pamer kegantengan kita, masih banyak orang yang lebih ganteng. Pamer kecantikan sama. Tapi kalau kita pamer kasih Kristus, pamer karakter Kristus, wow, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi ini harus menjadi hobi kita. Hobi kita ganti. Oke Miki ya. Jadi hobi Miki apa? Nanti ke depannya. Mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi saksi Kristus ya. Hobi kita harus menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena membuat kita dewasa Bapak Ibu. Tadi seperti yang saya bilang, menjadi kita dewasa. Kalau ada suami istri di sini bilang, Koking tapi istri saya nggak berubah nih, suami saya nggak berubah. Jadi dulu saksi Kristus kita. Nanti istri kita juga lihat kok. Ini si Koking ini beneran nih. Ternyata beneran loh mau menjadi saksi Kristus, nggak bohongan dia. Kelihatan. Istri saya nggak jalan-jalan nih, gaji saya kecil misalkan bekerja misalkan. Kok saya nggak nambah-nambah gaji, kerja udah 10 tahun misalkan. Kita jadi saksi Kristus dulu. Bos kita pun akan tahu, akan melihat kok. Oh ini nih, si Niki udah jadi saksi Kristus ya. Ya udahlah, kita naikin gajinya. Masa sih Koking? Coba dulu, lakukan dulu. Firman Tuhan itu akan menjadi mukjizat bagi hidup kita kalau kita hanya melakukan.
Ada amin? Tanpa kita melakukan, yang hanya kita pikirin, nggak berubah. Ya ibu-ibu ya, ibu-ibu pengen tampil cantik. Halo ibu-ibu, pengen tampil cantik, nggak di make up, nggak diapain dia, jadi nggak berubah. Itu harus ada makeover. Sama dengan hidup kita, oke? Hidup kita pun kita nggak akan bisa berubah, melompat tinggi seperti Raja Wali kalau tanpa Kristus. Nggak bisa. Jadi apa hobi kita setelah pulang gereja dari sini? Menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Oke ya, jadi ada amin ya. Jadi menjadi saksi Kristus itu bukan sesuatu hal yang nggak asik kok, pasti nggak banyak orang yang muja kita, yang menjadi follower kita, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Menjadi saksi Kristus itu bukan barang instan yang kita makan langsung enak, enggak. Bukan barang murahan Bapak Ibu, saksi Kristus itu. Saya mengerti isi hati Tuhan aja lama banget. Sampai Pak Ampi selalu bilang, kamu murid bebal. Tuh telinga saya pas dengarnya juga, aduh, ini ada nggak gembala bisa tukar tambah nggak saya? Benar. Tanya Bro Michael, kita pengen tukar tambah dulu. Berapa kali mengajukan ke pusat, bisa tukar tambah nggak? Benar, ini serius loh, ini nggak canda loh, ini serius. Bisa tukar tambah nggak kata saya? Karena yang ini mah tuh, kata saya repot nih, kata saya. Terlalu tegak lurus, nggak bisa bengkok dikit aja nggak bisa, kata saya. Dulu saya nggak mengerti ya isi hati Pak Ampi ya, pikir saya ini lebay lah atau lain sebagainya. Tapi setelah saya mengerti pelan-pelan isi hati, oke. Ternyata memang harus begitu. Jadi kita harus menjadi saksi ya. Apapun di lingkungan kita nggak suka sama kita atau apapun itu, kita jadi saksi aja. Orang lain nggak senyum, kita senyum. Itu jadi saksi loh. Itu jadi saksi loh. Hal-hal kecil aja kita lakukan. Anak misalkan menjadi saksi di rumah misalkan, istri datang, kita pulang kerja nih, suami nih, kalau dulu ya dulu, kalau Penny datang di rumah, waduh, gua bakal siap-siap nih, kata saya nih, bakal diomelin misalkan atau di ini. Kalau dulu, bentar, gua mandi dulu, bentar, gua gini dulu, bentar, gua gini dulu. Sekarang enggak, dengerin. Dengan kita dengerin aja, kita udah jadi saksi Kristus lagi. Itu dia Bapak Ibu ya. Melayani di gereja, kita menjadi saksi Kristus kan? Next. Breaking out, memperluas jangkauan, salah satunya kita harus berakar ke dalam Kristus. Nggak bisa kita berakar dalam hal yang lain. Hanya berakar ke dalam Kristus, titik. Nggak bisa berakar ke dalam Kohari, ke Michael, nggak bisa. Kita hanya berakar ke dalam Kristus, titik. Kekayaan, nggak bisa. Kemalasan apalagi, kesombongan apalagi, nggak bisa. Kita hanya berakar ke dalam Kristus. Nggak percaya, oh King, saya bisa loh, saya bisa penjangkauan, berakar ke dalam kekayaan kita misalkan. Coba aja. Nanti kamu udah 40 tahun balik ke kita kok. Muter-muter. Jadi kalau kita ingin terbang tinggi, harus sama Kristus. Breaking out kedua, bertumbuh dewasa ke atas, bukan ke bawah ya Bapak Ibu ya, ke atas. Yang ketiga, berkembang keluar. Kita harus berkembang selain di rumah tangga kita harus berkembang di gereja kita. Di gereja kita kalau kita sudah berkembang, kita berkembang ke kota kita. Kita percaya ya, firman yang kita dengarkan hari ini membuat kita bertumbuh, bercabang dan berbuah. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. God bless you. Mari kita berdoa.